Mengerikan, BBRI gandeng bandar kakap asing ini. Video ini kita akan membahas kenapa BBRI ini tuh menggandeng ya dari bandar asing ya. Nah, kira-kira siapa sih Pak Firman bandar asing itu? Ya. Dan kenapa kok BBRI itu kerjasama dengan bandar asing kenapa kok enggak bandar lokal aja? Ya, seperti dan bagaimana mengenai dari bisnis BBRI ini ke depan. Ya. Simak video ini kali ini baik-baik ya, agar kalian itu tidak gagal paham. Namun sebelumnya disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau beli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau beli ada di tangan kalian masing-masing ya. Seperti itu. Nah, topik kita kali ini tuh kita dapatkan sumber informasinya dari sini ya Bapak Ibu ya, dari CNBC Indonesia. Genjot bisnis BRI. BBRI gandeng manajer investasi Eropa. Ya, ini ditulis oleh Zavana Aprilia pada 3 September kemarin ya. Bahwa di sini ya, bahwa Bank BRI telah menekan perjanjian pengambilan bagian saham bersyarat kepada Amundi Asset Management. Itu siapa sih Pak Firman? Sebelum kita cek datanya ya Bapak Ibu ya, apakah sudah masuk Amundi ini? Amundi itu apa sebenarnya? Nah, jadi Amundi itu adalah perusahaan manajemen aset asal Prancis yang merupakan salah satu manajer aset terbesar di dunia. Di sini Amundi itu menawarkan berbagai solusi tabungan dan investasi baik manajemen aktif maupun pasif dalam aset tradisional maupun real. Nah, bandar ini saya sebut sebagai manajer investasi ya, atau MI ya Bapak Ibu ya. Karena kalau kami sebut sebagai liquidity provider atau market maker, mungkin kalian bingung apa sih itu Pak. Tapi kalau bandar mungkin ya kalian tahu ya, seperti itu. Hari ini tanggal 6 September pukul jam 7 pagi ya Bapak Ibu ya, nasa kami kita akan cek ya bagaimana perkembangan mengenai dari saham BBRI ini. Bagi kalian yang ingin direview, silahkan terus komentar kalian di bawah ya, nanti kita akan segera mereviewnya. Nah, kita akan cek mengenai mekanisme BBRI ini bagaimana hari ini Bapak Ibu. Oh, ternyata kalau kita cek ya, ZP, terus AK, OD, BB, DX ini mereka sudah masuk ya Bapak Ibu ya. Dan ini paling banyak sendiri ya. Ini benar mengenai dari saham BBRI ini. Nah, berita tadi itu muncul pada tanggal 3, kita cek. Yuk. Nah, ternyata KZOD BBCC ini itu mereka borong ya mengenai dari saham BBRI Bapak Ibu semuanya. Nah, kita akan cek lagi mengenai dari saham BBRI ini. Bagaimana penampakan dari asingnya. Mantap ya. Ini ya. Ternyata memang betul Bapak Ibu ya. Ini saya membacakan datanya saja. Adapun keputusan jual atau beli ada di tangan kalian. Ternyata asing itu sudah mulai borong pada tanggal 8 Agustus. Ya. Ini mereka borong nih, ya, hijau semua ini. Nah, terus sampai tanggal 5 kemarin asingnya itu terus borong mengenai dari saham BBRI. Nah, di sini saya nggak pom-pom karena satu sisi saya juga sudah cukup Bapak Ibu mengenai dagang saham. Ya. Di sini hasil kinerja tim kami atau saya. Ya, jadi saya sendiri ya juga trading. Ya, ada yang ya akun untuk swing, ada yang untuk invest. Ya, ini ya yang penting kita itu sudah bisa cuan konsisten. Ya, jadi kita nggak berpom-pom ya seperti itu. Nah, di sini. Nah, kalau kita lihat ya mengenai mekanisme bandarnya BBRI itu bagaimana Pak Firman? Bid overnya. Nah, kalau asing itu dagang di BBRI itu menggunakan robot. Ya. Pakai robot tradingnya itu. Ya, jadi mereka ya sudah men-settle ya. Men-settle dalam artian bagaimana sih Pak Firman maksudnya? Jadi ketika ini kosong nanti otomatis alatnya itu secara otomatis
untuk ngisi di bid overnya ya. Jadi ini tuh pakai robot. Nah, BBRI itu bisa dimanfaatkan nggak Pak Firman untuk trading, swing sama invest? Bisa semuanya, asal kalian tuh tahu karakter emitennya. Nah, alumni kami yang asetnya besar ya Bapak Ibu ya, yang di atas 100 juta ya, mereka kalau pengen trading ya tak suruh untuk tradingnya itu di BBRI ya, di BBRI dan saham-saham yang liquid ya, saham-saham yang kalau kita untung itu ya bisa besar, itu tradingnya ya di sini ya. Kenapa Pak Firman dasarnya? Karena mengenai dari saham BBRI itu, dia valuasinya per hari itu mencapai 853 miliar. Ya. Jadi mereka itu enggak melihat dari persentasenya, tapi jumlah nominalnya yang dihantam. Nah, kalau ngehantamnya 5M atau 10M ya silahkan kalian bisa dihitung 1%-nya berapa. Ya, ini di saham BBRI itu bisa ya, seperti itu. Nah Pak Firman, kalau misalkan untuk jangka panjang aset kita ini kecil di bawah 100 juta bagaimana? No problem, nggak masalah. Itu bukan sebagai masalah Bapak Ibu. Wah, ini dana saya masih kecil. Nggak usah seperti itu. Saya dulu Bapak Ibu ya, saya mulainya dari dana kecil, saya kelola ya, naik bisa ya kayak gitu, jam terbang ya. Oke, kita akan baca dulu. Nah, di sini rapi sekali Bapak Ibu ya, di harga 5.100 sampai di harga 5.025. Ini diganjel. Nah, ganjelannya mengenai dari saham BBRI itu di harga 5.250 sama di 5.200. Itu ganjelannya mengenai dari saham BBRI. Arahnya kemana untuk jangka pendek ini Pak Firman? Ya di harga 5.300-an ya, mengenai dari saham BBRI. Pertanyaannya, kenapa kok BBRI ini kerjasama dengan investor asing Pak Firman? Ya, manajer investasi asing. Kenapa? Why kenapa? Karena mereka itu, ini ya Bapak Ibu ya, memiliki 100 juta klien ya, termasuk klien retail, institusi dan juga korporat. Jadi ya inilah saham BBRI, silahkan kau garap ya. Saya cuman butuh pasar di BBRI itu liquid ya. Liquidnya dalam artian bagaimana ya, kayak gini, nilai transaksinya di saham BBRI itu ya jumbo ya, seperti itu. Nah kayak gini ya, ini kalau pagi ini sudah ketutup ya. Nah nih, nah kalau retail sekelas masyarakat Indonesia ya, kalau kita ya investor retail kayak saya ya, itu yang nggak bisa meramaikan mengenai dari saham BBRI ya, hanya paling apa sih, paling ampasnya aja ya. Seperti itu paling nggak. Nah itu dipasrahkan sama mereka. Jadi tiap emiten ya Bapak Ibu ya, itu bandarnya itu beda-beda, jadi nggak bisa disamaratakan. BBRI ya bandarnya ya kakap lah ya, nggak yang kecil-kecil. Kalau saham yang valuasinya kecil ya itu digoreng sama block trader aja bisa naik ratusan persen, habis itu didam ya. Kasusnya itu apa? Kemarin itu ada yang komentar juga ya, Pak Firman, wah ngapain sih bahas dari saham ini, itu cek ya saham apa yang kemarin rame itu, apa tuh, game ya atau apa. Ya. Ada yang bilang kayak gini ya, nih ini tinggal didam aja Bapak Ibu. Karena apa? Karena untuk valuasi mengenai dari saham game ini tuh kecil ya, enggak seberat kayak BBRI. Jadi ini tuh didam di harga 19.000, turun jeblok sampai ke 14.000. Nah di situ juga alumni kami itu bertanya, Pak Firman kenapa enggak bahas dari saham game loh? Kenapa kok saya harus bahas? Nah itu kan saham untuk digoreng ya. Dan alumni kami itu yang asetnya besar-besar ya Bapak Ibu ya, yaitu masuknya di saham BBRI. Loh kenapa kok Pak Firman itu merekomendasikan mengenai dari saham BBRI ya? Karena BBRI ini valuasinya itu jumbo, satu.
Terus yang kedua, net income-nya itu juga tumbuh. Apa itu net income? Laba bersih. Ya. Yang tadinya 14,1 triliun itu naik menjadi 43,9 triliun. Ya, itu. Nah, makanya asing ini itu ya tertarik mengenai dari saham BBRI. Nah, nilai transaksinya bagaimana? Penampakannya ini sudah ketutup dan di sini BBRI itu memang dijaga ya, dijaga ya, turunnya di 5.100, nanti di sini nanti turun naik lagi. Seperti itu. Nah, kenapa sih Pak Firman kok dijaga? Kok mekanisme asing seperti itu ya? Ya karena mereka itu pengen masuk. Ya, jadi nggak boleh terbang dulu. Ya, biarkan retail ini kuat nggak psikologisnya. Ya. Biasanya waduh ini kok nggak gerak-gerak, kok saham lain kok ada yang terbang. Wah, itu biasanya mengaruhi psikologis. Apalagi influencer A, influencer B itu membahas, wah ini lagi ramai ngapain sih saham ini, saham siput dan lain sebagainya. Nah, ngapain? Ya, tapi ya di sini Bapak Ibu, ingat saya nggak pom-pom, saya hanya membaca data. Silakan untuk eksekusi Bapak Ibu yang bisa tentukan. Nah, oke, lanjut lagi. Nah, terus apa lagi yang menjadi dasar utama? Kenapa kok asing itu tertarik mengenai dari saham BBRI? Ya, ini saya akan bedah untuk Bapak Ibu. Ya, ini mana ya? Nah, di sini kita bisa cek. Ya. BBRI itu dia bagi dividen loh Bapak Ibu. Setahun itu 2 kali. Setiap bulan apa Pak Firman? Ya, ini. Kita cek ya. Jadi BBRI itu dalam 1 tahun itu bagi dividen 2 kali setiap bulan Januari sampai Maret. Nah, ini berapa bulan lagi? Ini bulan September, Oktober, November, Desember, Januari ya. 4 bulan lagi dia akan bagi dividen. Ya, seperti itu. Nah, kalkulasinya dalam 1 tahun itu berapa? Ya 235 tambah ini ya sekitar 300-an. Ya. 300 rupiah. Nah, kalau satu lot ya 30 ribuan. Pak Firman, kalau saya itu masuknya 10.000 lot bagaimana? Ya silakan bisa dihitung. Kalau 1 juta lot bagaimana? Ya silakan dihitung. Nah, itu alasan kenapa saya itu dituntut oleh beberapa subscriber kami itu ada 14.300 dan di situ ada beberapa komunitas ya. Dari yang investor retail, ada yang investor kakap ya, tapi di situ ya pengen belajar. Nah, makanya saya disuruh untuk bikin kelas ya. Jadi ini saya sendiri itu bukan untuk menggait dari beberapa ini ya investor seperti itu, enggak. Jadi yang kepengen saja. Nah, itulah kami bikin wadah. Nah, nanti untuk mekanisme di akhir sesi. Nah, kalau Bapak Ibu ingin hubungi di nomor di bawah ini ya. Ini sudah saya inikan. Bagi yang butuh saja. Kalau nggak butuh nggak usah. Ya, seperti itu. Oke. Ini yang menjadi alasan utama kenapa kok saham BBRI ini tuh jadi prioritas utama. Ya, ini. Ya, jadi yang ngerjain itu ya Amundi. Ya, Amundi itu bukan ini ya. Jualan gas itu bukan. Ya, itu Pak Mudi. Oke, just kidding. Nah, Amundi itu berada di 10 teratas, peringkat 10. Jadi kan ada BlackRock, ya, ada Vanguard dan lain sebagainya. Amundi itu peringkat 10 teratas secara global. Nah, ini dipasrahkan. Ini, saya punya ini. Nah, jaminannya apa, Pak? Ya, jaminannya apa kok apa namanya? BRI ini mau bekerja sama dengan ini ya, apa namanya, sama Amundi. Asing juga mempertimbangkan, you mau kerjasama sama saya, apa jaminan you apa? Ya, cara berpikirnya seperti itu. Nah, ini jaminannya. Oh, nilai transaksi saya untuk per hari itu ya bisa mencapai 800 sampai 2T. Ya, ini. Dan investor yang ada di saham BBRI itu banyak. Jadi kalau kalian mau untung 1 miliar itu bisa dari saham BBRI. Oke, jadi liquid ya. Ya, seperti itu.
Tuh yang pertama. Terus yang kedua, jaminannya apa lagi kau? Ya, kalau dalam berbisnis lah. Ini loh, ya net income saya tumbuh. Ya, earning persennya jangan ditanya. Ya, ini. Nah, book value-nya berapa ya? Sekitar 2000. Nah, BBRI ini PBV-nya 2 kali 6. Nih. Ya. Wah, kemahalan dong? Enggak. Karena saham BBRI itu mempunyai fundamental yang bagus, likuiditas yang bagus. Dengan catatan dividennya itu tumbuh. Seperti itu Bapak Ibu. Mohon maaf, kami menjelaskan secara pelan-pelan ya, karena ini bahasa keuangan. Ya setidaknya biar mudeng lah Bapak Ibu ya. Kayak gitu. Cara berpikir seperti itu. Nyantai aja sama Pak Firman. Nah, terus apalagi yang menjadikan dasar kenapa kok saham BBRI itu disodorkan kepada Amundi ini? Kok kamu kan negara Indonesia kecil ya, bilangnya seperti itu. Apa yang kau kasih kepada saya? Bisnis loh. Oh, saya masuk di LQ45. Ya, apa itu indeks LQ45? Ya, jadi saham yang terbaik 45 ya dari 900 emiten. Ini loh. Dan saham BBRI ini juga masuk di indeks 20 high dividend. Apa itu indeks 20 high dividend? Ya. Jadi saham yang bagi dividen itu terbaik. Ya, paling jumbo. Nah, masuk enggak? Masuk. BBRI ya. Bank Rakyat Indonesia. Ini. Ya. Ya gitu. Oke ya, masuk. Ini yang menjadi prioritas utama ya, menjadi alasan kok BBRI itu biar bisa MUU. Oh, sekelas Eropa. Ini yang garap itu ya asing Bapak Ibu. Nah, makanya orang-orang itu kadang investor pemula, wah ini saham ini kayak siput, muatannya banyak. Ya iyalah, yang goreng kan besar. Ya. Dia pelan-pelan Bapak Ibu semuanya. Oke. Secara fundamental sudah saya bahas ya secara lengkap ya, dan alasan kenapa kok mereka itu tertarik ya dan sudah mendatangi perjanjian ini ya, gunanya untuk menggoreng mengenai dari saham BBRI ini. Loh, BBRI kok gorengan? Ada yang bilang kayak gitu. Jadi semua saham itu gorengan Bapak Ibu. Yang goreng itu ya ini apa namanya, tergantung dari apa? Dari uangnya. Ya, kalau sekelas kayak saham apa ya, Kota ya kita aja bisa goreng ya. Tapi kalau sekelas saham BBRI yang goreng ya manajer investasi sing ya, seperti itu. Nah, gorengnya juga ada aturan, beda sama saham-saham gorengan yang lagi viral sekarang ini ya. Jadi untuk BBRI itu ada aturannya juga. Jadi nggak boleh ngasal. Ya, kalau ngegoreng ya naiknya pelan-pelan, turunnya juga pelan-pelan. Ya, jadi untuk apa Pak Firman? Ya, untuk mempertimbangkan investor yang ada di Indonesia. Silahkan kalau mau keluar untuk batas risiko 3%, silahkan kalau mau bungkus 3%. Ya, seperti itu. Nah, BBRI ini direkomendasikan oleh beberapa sekuritas, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, sekuritasnya apa? Yuk. Nah, di sini ada 57 yang menyarankan untuk beli, dan menyarankan untuk hold atau ditahan itu ada 21. Yang menyarankan untuk sell itu ada 4. Ya. Nah, potensinya itu 21%. Ya, coba bayangkan kalau kalian itu masuknya 10 juta. Ya, di saham BBRI ya kalian bisa dapat 2 juta. Nah, kalau misalkan 50 miliar Pak Firman, ya tinggal dihitung saja 10 miliar. Ya, 21% rata-ratanya. Nah, di sini ada beberapa target price-nya ya, dan di sini untuk target price-nya itu ya bisa sampai 14.500. Ini paling tinggi ini. Zenfood Western ya. Terus AM Capital Indonesia ini 13.000 ya. Dan Philips Sekuritas ya 11.000 ya. Dan yang terdekat ini ya kayak Mandiri Sekuritas menargetkan ya di harga 6.000
ya terdekatnya. JP Morgan 5.500 lah ya. Tuh mau capai target 6% aja cukup. Tapi kan untuk JP Morgan sendiri kan mereka masuknya jumbo. Seperti itu. Oke, kita di trace lagi yuk Bapak Ibu ya. Di trace itu apa Pak Firman? Dilacak. Oke, kita akan lacak mengenai dari saham BBRI ada transaksi jumbo enggak ya? Ya ini ya yang kemarin itu saham game ini digoreng oleh beberapa influencer. Saya senyum-senyum saja. Saya gorengan tinggal didam. Oke, kita cek. Kalau kita lihat dari stok RSI-nya saham BBRI itu turun, ya masih ada tekanan jual, ya. Tapi satu sisi ya saham BBRI ini ketika mau turun ya akan dipantulkan lagi, ya. Nah, mengenai dari saham BBRI ini dia itu berada di MA5. Nah, ini masih ada penentu ini dia mau turun atau mau naik. Kalau dia hari itu naik ya di harga 5.200-an lah bertahan di situ, maka dia akan rally sampai ke 5.300. Targetnya JP Morgan di 5.500 jangka pendek. Nah, saham BBRI itu masih kuat. Kenapa? Karena saham BBRI itu berada di MA20, MA60 dan juga MA100. Jadi harganya itu masih di atas. Nah, di sini yang masuk kemarin itu yang mencapai 1,6. Nettingnya ya Bapak Ibu ya, netting. Jadi antara yang jual sama yang beli ternyata banyak yang beli. Ya, sekitar 1,6 juta lot. Ya, seperti itu. Kita akan deteksi lagi Bapak Ibu ya selama untuk yang investasi mingguan ya, untuk yang swing ini adalah waktunya kalian itu untuk diserok. Kenapa Pak Firman? Ya karena di sini banyak yang jualan dan untuk gapnya mengenai dari saham BBRI di harga 6.500 itu belum tercapai. Ya. Apakah tahun ini itu bisa tercapai Pak Firman? Ya tergantung dari bandarnya. Bandarnya siapa? Ya tadi termasuk dari Amin. Ya kayak gitu. Nah IHSG hari ini bagaimana Pak Firman? Ya bisa dicek. Ya IHSG sekarang ini sudah oversold, udah jenuh jual. Ya makanya ini semoga hari ini tuh nanti digas lagi. Yang ngegas siapa ya BBR? Ya sekelas BBR itu ada korelasinya mengenai dari IHSG. Nah selama 2 hari berturut-turut dia koreksi wajar ya, atau aslinya buang barang ya, buang barang lah ya kayak gitu. Tapi kenapa kok sahamnya naik? Ya seperti itu. Nah kalau di kelas kami itu alumni kami itu ada yang namanya materi bandarmologi. Saya bahas detail bagaimana harga saham itu digoreng. Ya, bagaimana mekanisme menggoreng dari saham itu seperti apa yang dilakukan oleh manajer investasi oknum ya, block trader dan juga market maker. Itu semua saya akan jelaskan di kelas. Tapi ya mohon maaf, yang butuh saja. Kalau nggak butuh ya nggak usah masuk. Ya, kayak gitu Bapak Ibu. Dan kita juga sediakan ya beberapa kelas. Ya, dan Pak, saya pengen yang privat sama Bapak. Saya nggak mau yang umum, nggak apa-apa. Pak, saya pengen yang umum. Dana saya sedikit, nggak apa-apa, silakan di situ. Jadi untuk belajar investasi pasar modal itu sekarang semakin mudah. Jadi Bapak Ibu nggak harus kuliah sampai S1 sampai S3 ya kayak saya kayak gitu ya, nggak harus. Sekarang itu sudah canggih zamannya. Ya, seperti itu. Oke, kita kembali dari saham BBRI ini lagi ya, Bapak Ibu ya. Sini. Pak Firman, ini saya nyangkut nih di harga 6.450. Kira-kira bagaimana? Silahkan kalau misalkan mau diakumulasi. Monggo. Kalau tujuan kalian itu untuk investasi jangka panjang, nggak apa-apa. Loh, apa dasarnya Pak Firman? Udah bagi dividen kok. Jumbo lagi. Ya, satu lotnya itu dalam 1 tahun kalian dapatkan 30.000 satu lotnya. Sekarang harganya berapa? 5.000-an per lembar. Jadi kalau salam satu lot ya sekitar 15.000. Pak Firman itu mahal sekali. Ya, mahal sekali. Nah, tujuannya adalah untuk investasi. Jadi no problem, nggak usah khawatir kalau untuk investasi dari saham BBRI.
Nah, kenapa? Dasarnya itu apa lagi Pak Firman? Ngotot ya, biasanya seperti itu. Ya, jadi saham BBRI itu adalah salah satu saham yang uptrend. Siklusnya itu uptrend. Ya, jadi ada beberapa saham yang dinamis ya. Jadi ya naik turun naik turun. Nah, kalau mengenai dari saham BBRI itu naik, habis itu turun dikit, naik lagi, turun dikit, naik lagi. Jadi seperti ini mekanismenya. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu itu investasi pada tahun 2010 di harga 770, sekarang di harga ini. Kalau 5 tahun Pak Firman, ya, ini ya cara berpikirnya 2024. Nah, di sini. 2000 ini sudah naik. Berapa persen? Dan ini pasti Bapak Ibu ya, pasti dia kasih dividen kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, makanya sekelas BBRI itu yang goreng itu ya bukan sekuritas lokal ya Bapak Ibu ya, tapi yang menggoreng ya sekuritas asing. Nah, atau kita sebut ya sebagai bandar itu sendiri. Ya, kalau saya sebut market maker, liquidity provider, kalian bingung. Pak Firman, saya usianya 30 tahun ke atas. Saya nggak ngerti itu apa. Saya bukan dari keuangan atau pakar ekonomi, bukan. Tenang saja Bapak Ibu. Ya. Saya akan damping untuk Bapak Ibu sebenarnya. Oke ya. Ini. Nah, banda sudah saya ungkap, dividen sudah saya ungkap, laporan keuangannya sudah saya ungkap ya, dan juga Amudi itu siapa sih sebenarnya? Itu ya. Nih. Nah, orangnya kalau Amudi itu ya kayak gini. Ya. Nah, ini Amudi. Nah, ini jadi yang garap itu ya asing. Garap itu apa sih Pak Firman? Ya kerjalah Bapak Ibu. Kerja itu apa? Apalagi. Jadi yang menggoreng mengenai dari saham BBRI ini untuk nantinya. Jadi mereka. Nah ini. Nah ini itu dipakai ya oleh sekuritas asing. Nah kira-kira dalam 1 bulan ini di bulan September itu yang paling banyak itu ya KZAKOD sekuritas yang dipakai ya. Dan kalau kita lihat di bulan Juli ini, ya ini ya CC, ya CC. Nah kita bisa deteksi lagi Bapak Ibu, ya CC itu Mandiri Sekuritas ini dalam 1 bulan ini memborong di saham apa sih? Genco, ya. Nilai transaksinya paling besar di mana? BMRI, BBRI. Peringkat kedua ya Mandiri Sekuritas. Oh jadi ini kompak nih, ya. Terus dalam 3 bulan terakhir siapa yang nggarap? Oh ternyata BBRI. Wah mantap nilai transaksinya ya 5T. Wah mantap. BBRI peringkat utama, yang kedua Bumi, yang ketiga kita cek aja tuh. Nah BBRI aman, MVNego, BBNI, BBRI Nego, ASI, Brand ya ini yang dipakai ini. Wah jadi kolaborasi ya. Nah, cuman paling banyak ini ya dari saham BBRI 5,6T itu yang dipakai. Ya kayak gitu Bapak Ibu. Detail nggak penjelasan saya? Ya silakan bisa ditulis komentar kalian di bawah. Kalau yang nyinyir monggo, karena ya terasinya segitu saja. Oke, dari beberapa sumber data yang sudah saya kumpulkan, bagaimana strateginya? Nah, sekarang ke analisanya, hasilnya bagaimana? Yuk. Ya, strateginya seperti apa Pak Firman? Ya, mengenai dari saham BBRI ini ya, pokok lari. Nah, di sini. Nah, BBRI itu secara stokastiknya ya, ya masih ada penurunan, ada penjualan. Tapi ya nanti kayak gini, dinaikkan dikit, seperti itu. Ya. Nih. Nah, saham BBRI ini untuk investasi jangka panjang, jangka menengah, untuk swing ini masih menarik. Ya. Namun untuk trading juga menarik. Jadi dari beberapa 4 komponen ini tuh menarik, sangat menarik. Ya. Ini ya, moving average dan volumenya juga kemarin ada yang borong. Nah, takutnya hari ini tuh nanti diterbangkan dikit. Slep pagi-pagi. Ya, kayak gitu. Nggak jadi turun lagi. Oke. Kita ke strateginya.
Berhubung mayoritas subscriber kami itu usianya 30 tahun ke atas dan mayoritas lebih ke swing sama ke invest, yang notabene mereka itu ya pengen dapatkan ya untuk investasi yang dalam di Indonesia ini ya minimal 3 digit lah ya. Jadi kalau yang konglo itu yaitu minimal 3 digit. Nah, kalau kita yang retail kayak gini bagaimana? 2 digit sudah cukup kok. Satu digit juga cukup ya. Jadi ada beberapa klaster ya seperti itu. Tapi nggak masalah ya, sesuaikan dengan dana kalian. Oke, Pak, saya mau beli dan sampai beri, silahkan bisa di AK, monggo ya, di harga 5180. Nanti turun lagi di harga 5076. Kalau turun borong aja. Terus beli lagi di harga 5000 ya. Ya kalau diizinin turun lagi ke 4785. Ya kalau diizinin sama Mandiri Sekuritas. Ya, Mandiri itu kalau dikasih kalian. Ya kalau enggak bagaimana ya? Ya enggak. Makanya untuk investasi di saham BPR ini ya juga menarik ya. Itu kalau investasi kalian bisa average down. Tapi kalau untuk trading, dagang harian atau untuk scalping ya jangan di average down. Ya, batasi resiko, main itu aja. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, targetnya di berapa Pak Firman? Nah, kadang investor itu dinamis. Ada yang kuat nahan, ada yang nggak kuat nahan lama-lama. Silahkan sesuaikan passion Bapak Ibu. Kalau kalian itu pengen nggak kuat ya, Pak ini kan nanti turun lagi ya, silahkan bisa TP dulu di harga 5359 lagi. Pak Firman, tapi kok kalau nanti itu naik lagi terus bagaimana? Ya silakan ya, diversifikasi saja ya, portonya itu diversifikasi. Nah itu sudah saya ajarkan juga di kelas ya Bapak Ibu ya, itu saya bahas secara detail tuh ya. Nah makanya ya alumni kami itu ya banyak sekali ya, walaupun kita nggak ini yang masuk ya juga banyak, dan di situ ada beberapa klaster ya, menengah ke bawah ke atas juga banyak sekali. Jadi saya nggak membeda-bedakan. Jadi semuanya itu bisa ya, bisa untuk masuk ya Bapak Ibu ya. Yang notabene wah ini mungkin yang masuk di kelas Pak Firman ini yang mahal-mahal, mungkin kita nggak sempat, nggak kok Bapak Ibu. Semua ya dari remaja sampai ini. Kalau kalian itu pengen belajar investasi dengan benar ya, dagang saham dengan benar itu ya setidaknya kalian itu harus punya dasar pendalaman dulu. Begitu. Oke, lanjut lagi. Jangka pendeknya berapa Pak Firman? JP Morgan itu di harga 5.500-an JP Morgan loh ya. Terus kalian nanti bisa jual di harga 5.900, kalau enggak ya di harga 6.463 mengenai dari saham BPR ini. Ya, kalau agak nyantai Pak Firman untuk jangka panjang, ya kalian nanti bisa jualan di harga 7.000 sampai ke 10.000. Ya, kalau kalian itu kuat ya, kuat untuk nahannya, turun masuk lagi, turun masuk lagi. Karena dari beberapa alumni kami itu ya ternyata ada senior ya mohon maaf Bapak, yang masuk dagang saham di tahun 2000-an, mohon maaf ya saya ini masih bocil ya, kayak gitu ya. Nih ya, cuannya juga gede-gede ya, itu tenang, kita lintas generasi ya, ada wadahnya. Oke. Tuh. Itu untuk swing sama ke invest ya. Sekarang untuk trading Pak Firman, saya lebih ke agresif. Bisa nggak untuk trading Pak Firman? Tuh, tentu saja bisa. Ya. Tentu aja bisa. Ya, nanti kalian tinggal ambil yang time frame-nya ya 1 menit lah. Kalau 1 menit sih sampai bering nggak bisa. Time frame-nya yang 10 menit coba. Nah, di sini. Nah, di sini BBRI kalian bisa masuk nanti ketika koreksi ya di harga 5.050 sampai di harga 5.000-an lah ya kalau dia koreksi hari ini. Kalau enggak ya di harga 5.100-an masuk sini. Jualnya di mana Pak Firman? Ya di harga 5.200-an dan juga di harga 5.200. Nah, untuk trading bagaimana? Beli di sini, jual di sini, beli di sini, nanti jual di sini. Jadi kalian bisa mendapatkan tiktokan seperti itu. Nah, kenapa? Karena satu sisi untuk investor yang ada di Indonesia itu ada 4 kelompok ya Bapak Ibu ya.
Jadi yang komen-komen di sini itu ya saya sudah ngerti kalau ada ngomongnya, wah ini sahamnya itu geraknya itu lambat sekali, kayak gitu. Oh pasti dia itu scalper, ya scalper yang untuk trading. Oh, ini sama apa ini saham busuk dan lain sebagainya. Pasti dia itu lebih ke investor. Wah saya tahu semuanya. Oh, saya nggak mau kayak gini. Oh pasti dia lebih ke swing. Jadi no problem, tidak masalah. Silahkan Bapak Ibu itu kalau mau maki-maki di channel ini nggak apa-apa, biarkan saja. Ya, karena di sini itu saya sendiri ya untuk membimbing Bapak Ibu semuanya agar ngerti dalam dunia investasi biar tidak tertipu sama influencer yang nggak bertanggung jawab. Titik. Banyak ya. Fanatik apalagi banyak nggak di luar sana fanatik ya, apa itu saya nggak paham tentang candlestick apa itu tarik garis apa itu fundamental apa kayak gitu. Jadi yang kena korbannya itu siapa sih Pak Firman? Ya investor pemula yang nggak ngerti ya, karena mereka itu punya paradigma dan juga passionnya masing-masing. Nah Pak Firman lebih kemana nih, gennya kemana? Saya menerapkan empatnya. Jadi saya nggak bakalan kena psikologisnya tenang. Jadi untung burger ya juga tenang, rugi dikit ya juga tenang. Jadi so far tenang aja. Ngapain? Lebih enak kok di dunia pasar modal kok daripada bisnis real ya kayak gitu. Bagaimana? Nah makanya kenapa kok saya tertarik dalam dunia pasar modal ini, ada sejarahnya juga. Sejak di S1 ya, mahasiswa pas waktu itu ya 10 tahun yang lalu ya, sebulan dapat 30 juta kalau konsisten lagi. Siapa yang nggak tertarik dulu ya pas masih modalnya lagi kecil. Nah sekarang bagaimana ya, membackup ya. Di situ saya ada sebuah kekosongan yang kok cari uang kok mudah ya, apa sih ya agar menantang. Oh, mengedukasi kepada masyarakat Indonesia, karena satu sisi tugas kami adalah sebagai dosen yang harus untuk ini ya, pengabdian kepada masyarakat. Nah caranya pengabdian kepada masyarakat itu saya dengan begini Bapak Ibu ya, jadi nggak usah ke sana. Jadi Bapak Ibu tinggal tiduran atau apa, tinggal nol aja kayak gini, dengerin Pak Firman itu ngoceh ngalor ngidul, nggak apa-apa. Yang penting itu enak ya didengar ya. Tapi kalau ada masukan, kritik dan saran, tulis saja nggak apa-apa. Yang terpenting itu untuk memperbaiki ya channel ini. Seperti itu. Pak Firman kelamaan, Pak Firman ini tulis saja. Nanti respon market yang ini. Oke. 37 menit. Ini pukul jam 7.50 ya. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu ya, membahas mengenai dari saham BBR ini pagi hari ini. Nah untuk kalian yang kepengen masuk di kelas kami, yang kepengen, silahkan kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini. Nah kita akan untuk prosedurnya itu bagaimana sih untuk cara gabung di kelasnya Pak Firman, bagi yang butuh saja ya. Kayak gini caranya Bapak Ibu. Nah mohon maaf untuk rekan-rekan yang kepengen masuk di kelas kami ya, ini ya saya apresiasi kepada rekan-rekan yang menuntut saya untuk bikin kelas ya. Dalam saat saya baru bikin kelas hanya beberapa bulan yang lalu. Ini yang nunggu dari tahunan ya. Ini tidak ada grup WA ya. Ya, ini banyak sekali ya. Nah, ini ya kita akhirnya bikin kelas dan ini hasil kinerja tim kami ya Bapak Ibu ya. Dan di sini untuk kinerja tim kami ya pada bulan Juli yang lalu, kita rekomendasi ada 45 stok yang terdiri profitnya ada 30 Bapak Ibu ya, dan holdnya ada 1, stop lossnya ada 14 ya, win rate-nya sekitar 67%. Ini yang untuk fast trade ya Bapak Ibu ya, karena satu sisi ya kami juga trading juga, swing juga, invest juga, dan 4 itu karakter itu kita pakai semuanya ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita itu nggak fanatik pada yang lain, itu nggak fanatik. Silahkan Bapak Ibu mau kepengen kayak Lokengong, belajar dari Andri Hakim dan Berkisuna dan lain sebagainya, saya bisa semuanya ya, karena ya belajar dari beberapa mereka yang passionnya itu beda-beda. Di sini wadahnya itu di sini, yang di sini ya Bapak Ibu ya. Ini ya, bagaimana cara untuk masuknya agar mendapatkan rekomendasi seperti Pak Firman. Jadi trading saham ini diklik ya Bapak Ibu ya. Ini ya, diklik saja. Nanti kalian akan masuk di menu seperti ini. Habis itu nanti ada tombol gabung. Klik saja tombol gabung. Klik ya. Klik.
Habis itu nanti kalian pilih ya rekomendasi cuan besok dan juga ya rekomendasi pasti cuan. Pilih di antara itu. Kenapa Pak Firman? Karena kalian akan dapatkan rekomendasi saham yang pasti cuan untuk besok sekitar 1 sampai 8 emiten untuk setiap harinya, dan untuk target profit kami adalah 1 sampai 3% dan ataupun untuk stop lossnya 1 sampai 3% itu untuk fast trade atau dagang harian. Ya. Pak Firman, Tater Kopi level 3 level 1 itu apa? Jadi itu adalah forum untuk diskusi saja. Ya, nggak ada rekomendasinya. Rekomendasinya ada di sini. Ya, seperti itu. Ya, itu. Nah, Pak Firman, saya gaptek. Tenang saja Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal hubungi nomor yang ada di bawah ini. Nih tuh, sudah saya siapkan tuh. Atau link deskripsi di bawah ini. Yang mana Pak Firman? Bit.ly kelas Pak Firman. Klik saja di situ. Ya. Di sini ada beberapa akun sosial media kami, ya silahkan kalian bisa kunjungi. Ya, seperti itu. Nah, kalau di sini diklik nanti akan keluar menu seperti ini. Nah, di sini ada beberapa kelas privat Pak Firman, ya. Yang kelas Akademi Trading Saham bulan September itu sudah ditutup Bapak Ibu ya. Kita belum tahu bulan Oktober kita akan buka lagi enggak, ya. Namun yang masih ada di sini ada level 1, 2, 3 dan juga 4, ya. Ini itu apa? Ini yang rekomendasi saham, ya. Hanya rekomendasi saham aja dari tim kami. Ya, ini masih promo, silahkan bisa masuk. Nah, apa Pak bedanya level 1 dengan level 3? Ya. Jadi semakin tinggi valuasinya maka rekomendasi itu paling banyak. Jadi nanti win rate-nya itu antara untung yang juga ruginya banyak untungnya. Betul. Kalau yang level 4 Pak itu yang per tahun. Ya, Bapak Ibu yang per tahun. Jadi tinggal rekomendasi saya. Tapi ya mohon maaf nggak ada materinya, teknisnya itu nggak ada. Ya. Nah, terus yang masih dibuka di kelas hari ini tuh yang ini ya, kelas VVIP, itu adalah pasti cuan kelas awal investor pemula. Kalian dapatkan materi online ya secara web atau privat beras saya, terus rekomendasi 3 bulan ya, nggak ada live tradingnya. Terus Palsuan medium itu 499, VVIP juga online rekomend 1 tahun dan juga live trabar 3 bulan. Live trading bareng. Jadi setelah kami kasih materi ya nanti kalian diajak terjun di market ya. Saya dampingi. Ya Bapak Ibu ya. Nah, terus kelas pro itu yang materi online live trabar unlimited. Unlimited itu bagaimana? Jadi ya kalian bisa masuk di kelas kami ya secara ini ya, apa namanya, sampai benar-benar Bapak Ibu itu bisa cuan secara konsisten. Beli jual nanti evaluasi, beli jual nanti evaluasi lagi, ada keserangan enggak. Jadi ya nantinya kita mengantarkan Bapak Ibu. Ya, jadi sudah nggak pakai analisa-analisa orang lain lagi. Jadi Bapak Ibu itu alat-alatnya juga dikasih tahu, ya bagaimana cara mengetahuinya. Jadi lengkaplah itu, ya silakan. Nah Pak Firman, saya pengennya yang offline ada juga. Ini ya, kita ke tempat kalian, materi offline, live trading bareng setiap pagi, unlimited. Nah kita juga ada yang kelas privat khusus yang itu ya, yang asetnya gede-gede ya, juga ke tempat kalian. Terus kita 99 juta materi offline, live trading bareng tiap hari, unlimited, dan juga cara jitu kembangin aset. Nah ini yang aset-asetnya gede, kalian bisa pakai yang di situ. Bisa balik modal nggak Pak Firman? Bisa, gampang ya. Cuan itu mudah, yang sulit itu adalah untuk mengelolanya itu bagaimana ya, nanti tinggal diisi saja seperti ini ya, kayak gitu ya, tinggal dipilih saja sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, ini untuk kalian bagi para pemula, daripada kalian itu rugi 10 juta, ratusan juta, bahkan nyangkut nggak pernah cuan. Ya, sudah untung nih ya, pelan-pelan gara-gara satu saham berbuah. Kalian niatnya untuk trading, tiba-tiba jadi investor dadakan, banyak nggak? Banyak. Ya, kalian pingin yang multi bagger, tapi kok nggak bagger-bagger? Ya, kapan? Ya, seperti itu. Nih. Atau enggak? Pas saya nggak mau masuk kelas, ya bayarnya mahal, lebih mahal kalian praktek sendiri, rugi banyak kumpulkan. Dulu saya juga demikian. Kalau dikumpul-kumpul dalam 1 tahun itu bisa mencapai ya puluhan ratusan juta, ya kayak gitu. Tapi kalau setelah masuk di kelas kan ini tuh kalian sudah punya knowledge atau wawasan, ya. Banyak nggak yang rugi banyak sebelum masuk di kelas kami? 1M, 5M juga banyak sebelumnya. Tapi setelah itu masuk ke kelas ini saya dampingi, ya semua sudah terkumpul semua. Dan mereka nyesel. Kenapa? Karena baru ketemu saya
Dan ini saya baru bikin kelas. Dan ini mohon maaf untuk kalian bagi para pemula yang butuh saja, titik. Yang butuh. Kalau nggak butuh nggak usah masuk. Ya, seperti itu. Jadi kita nggak ini. Kalau kalian itu yang pengen yang itu ya silahkan saja. Yang butuh saja. Ya. Jadi saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan persiapan untuk trading ya. Seperti itu. Bye bye.